we are just meant to be. If only you would know. You don't have to be alone again. Could I take you by the hand and never go? Would I tell you that I love you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Sanjaya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 kelas 2E di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya ingin mengapresiasikan sebuah buku novel yang berjudul Anak Sekolah Paling Dodol. Sebelum itu saya ingin memberikan identitas buku, yaitu nama penulis Putra Alam, tahun penerbit 2014, diterbitkan oleh Setu, isi halaman 152 halaman. Cerita ini bertema kekonyolan kekanakan anak SMU dan sedikit bumbu kisah cinta. Tokoh utama dalam cerita ini yaitu Bono, Cuki, dan Julian. Ada lain hal dengan pemeran pembantu, yaitu salah satunya Wina dan Susi. Latar tempat yaitu sekolah dan di rumah Bono. Watak tokoh dalam cerita ini yaitu adalah si Bono yang selalu berpikir dulu dalam bertindak dan suka menggerutu akan suatu hal dan setia kawan tentunya. Dan Juki itu adalah seorang sahabat yang setia, energik, dan juga suka melakukan hal yang konyol. Julian yang wataknya yang kalem, yang selalu berbeda pandangan dengan Juki, yang selalu suka bertengkar, dan juga dia setia kawan. Singkat cerita, Bono yang di sekolah pagi-pagi bertemu dengan Juki yang ngos-ngosan. Yang Juki berkata, Julian katanya mau bunuh diri. Bono tak percaya dan heran, dan langsung mengikuti kata Juki. Sampainya bertemu Julian yang ada di atas menara air, terdiam dan gak melakukan apapun, seperti ingin melakukan lompat bunuh diri. Bono khawatir dan resah akan tindakan Julian itu. Bono melakukan komunikasi dengan Julian dan Julian tidak melakukan respon apapun. Khawatir akan temannya, Bono kemudian naik ke atas menara air untuk bilang jangan bunuh diri. Bisa diceritakan masalahnya kepada teman-temannya, yaitu Juki dan Bono. Sampainya dia sebelum memanjat, ada Pak Bambang, yaitu salah satu guru yang paling disegani di sekolahnya. Melihat sinis dengan mata tajam di sudut kelas. Sampai dia melihat Pak Bambang langsung berkata, sedang apa melakukan itu. Si Bono bingung apa yang dikatakan Pak Bambang, dan Pak Bambang marah-marah akan tindakannya itu, dan Pak Bambang menghukumnya berdua menemani Julian yang dihukum di atas. Sampainya dia dihukum di atas, dia berbicara dengan Julian kenapa dia melakukan hal seperti itu, dan Julian menjelaskan karena dia kena hukuman, dan rasa kekhawatiran hilang dan hancur ketika mendengar penjelasan itu. Dan setelah sampai situ, keesokan harinya Juki di kelas
mendatangi Bono yang duduk, yang sedang membaca buku, yang asik sedang membaca buku. Dan Juki bercerita mendengar ada teman baru, yaitu yang akan datang ke kelasnya. Bono acuh tak acuh mendengar kata si Juki. Ketika ada Pak Bambang datang dengan seorang murid, yang muridnya itu adalah perempuan yang bernama Wina, yang cantik sekali. Bono terdiam dan terpesona akan kecantikannya. Bono berbicara kepada Juki, kenapa tidak dibilangi. Dan Juki itu kesal karena dari tadi yang dia bicarakan itu tidak didengar oleh si Bono yang menjelaskan tentang cewek itu yang akan datang ke kelas kita, ke kelas Bono. Gaya bahasa dalam novel anak sekolahan paling dodol ini mudah dipahami dan ringan. Alur ceritanya adalah alur maju. Bahasa yang digunakan dalam cerita ini cocok untuk anak remaja yang tidak terlalu memperdalam maknanya. Buku ini berisikan dengan humor-humor yang tentu kalian ketika membacanya akan tertawa. Dan buku ini sangat ringan dan bisa dinikmati untuk semua kalangan. Itu sekian dari saya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.